Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Kali ini kita akan sedikit berbeda bahasannya, yaitu tentang motor, terutama motor listrik ya teman-teman. Karena kita tahu bahwa masyarakat Indonesia banyak yang menggunakan sarana transportasi sepeda motor. Karena kita tahu bahwa biaya investasi dan operasional sepeda motor itu lebih ekonomis dibandingkan mobil ya. Bahkan kadang lebih ekonomis dibandingkan jika kita menggunakan sarana transportasi umum ya. Nah, tetapi sekarang bahasanya agak sedikit bertambah karena kita jadi bertanya nih, terutama karena ada pilihan baru nih, yaitu motor listrik ya. Jadi kita akan bertanya nih, seberapakah perbedaan biaya investasi dan operasional untuk motor listrik dan motor bensin konvensional ya teman-teman ya. Nah untuk itu kita akan mencoba membahas, tentu ini hanya opini pribadi saya ya teman-teman ya. Tentu teman-teman juga memiliki opini yang berbeda dengan saya. Nah teman-teman juga bisa memasukkan opini teman-teman di bagian komentar di bawah ya teman-teman ya. Saya akan suka sekali jika nanti teman-teman juga ada opini yang berbeda atau masukan yang tentu akan memperkaya bahasan kita kali ini ya teman-teman ya. Nah, kali ini kita akan coba membandingkan motor listrik dalam hal ini adalah Polytron Fox R. Kenapa saya memilih Polytron Fox R ini ya teman-teman ya? Karena kalau saya lihat sih ini biaya investasi dan juga biaya operasionalnya ini sedikit berbeda dengan motor listrik yang lain, kebanyakan motor listrik yang lain ya teman-teman ya. Karena di sini ada sistem sewa baterai dan juga ada apa namanya subsidi dari pemerintah sehingga harga investasi awalnya akan jauh lebih murah ya. Nah, kita akan coba lihat ya teman-teman ya, seberapa sih kalau kita bandingkan biaya investasi dengan biaya operasionalnya dibandingkan dengan motor bensin konvensional ya. Nanti kita akan lihat biayanya berapa aja. Ini di sebelah kanan ini ada foto gambar Honda ADV 160 ya. Tentu ini saya asal mengambil, tetapi sebenarnya ada dasar perhitungannya ya, karena kalau dari perhitungan perhitungan motor listrik yang sudah dibuat oleh Polytron ini, dia harga dari motor bensin yang dibandingkan dengan dia itu seharga 36 juta. Nah, ini seharga motor ADV ya. Mari kita lihat ya teman-teman ya. Nah, di sini untuk Polytron ini ada sebenarnya tiga produk, yaitu Polytron Fox R yang limited, itu harganya cukup mahal. Kemudian juga ada Polytron Fox R, ini yang di tengah, dan ada Polytron Fox S yang jauh lebih ekonomis ya. Untuk harganya nanti teman-teman bisa lihat. Ya, di sini kita bisa lihat, ini yang untuk limited ya. Nah, untuk limited ini ada perbedaan livery-nya ya. Ini stikernya jauh lebih atraktif. Nah, di sini semua fiturnya sama dengan yang Fox R, tetapi harganya jauh lebih mahal ya teman-teman ya. Ini untuk harga yang subsidi itu sampai 15 juta gitu ya. Nah, untungnya di sini Polytron sudah membuat skema perhitungan biaya investasi dan biaya operasional jika dibandingkan dengan motor bensin, teman-teman ya. Teman-teman bisa mengunjungi di websitenya polytron.co.id. Di sini ada program sewa baterai ya. Ini program sewa baterai untuk semua orang. Ini sebenarnya cukup 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 bagus ya, karena di mana sepeda motor listrik yang lain dari vendor yang lain itu kebanyakan memang harus membeli baterai, walaupun kadang-kadang swappable ya, bisa di-swap, bisa diganti, bahkan ada stasiun pengisiannya, jadi tinggal ganti, nggak usah nunggu ngecharge, tapi tinggal swap, tetapi harus beli baterainya. Nah, kalau di Polytron ini bisa dengan sistem sewa baterai. Nah, ini ada dasar perhitungannya ya teman-teman ya. Di sini manfaat dari sewa baterai ini harganya jadi terjangkau karena waktu kita membeli motor Polytron ini itu sudah dikurangi biaya baterainya. Ya, nanti akan coba kita lihat hitungannya seperti apa. Jadi investasi awalnya jauh lebih ekonomis ya.
Dan ini selain biaya yang lebih terjangkau juga kita bebas khawatir karena ini digaransi seumur hidup ya. Selama kita tentu sewa ya, sistem sewa ya. Artinya kalau misalnya baterainya itu sudah mengalami degradasi atau berkurang kapasitasnya selama 5 tahun sewa itu bisa langsung digantikan oleh Polytron. Nah ini juga karena motor elektrik ya, jadi ini mengurangi apa namanya? Ini sorry bukan mengurangi polusi ya, tetapi ini di sini ada solusi untuk baterainya. Seperti kita tahu bahwa baterai itu mengandung zat-zat kimia yang cukup berbahaya bagi lingkungan. Nah, ketika baterainya itu sudah berkurang atau sudah rusak, kita tidak perlu membuangnya karena nanti akan ditangani oleh Polytron. Jadi kita tinggal minta ganti aja, nanti langsung mendapatkan ganti baterai yang baru dan baterai yang lama akan didaur ulang ya mungkin oleh Polytron atau dibuang atau didispose dengan cara yang lebih prosedural ya, sesuai dengan prosedur dari lingkungan hidup ya. Nah, di sini yang menarik adalah bahwa di sini di website ini sudah ada perbandingan perhitungan antara motor listrik Polytron dengan motor bensin konvensional ya. Ini adalah dasar perhitungannya, di mana kita akan mencoba menghitung berapa sih biaya yang dikeluarkan oleh pengguna motor ini per kilometer. Nah, di sini ada asumsi bahwa motor listrik Polytron ini bisa menempuh jarak 130 km per charge. Nah, sekalinya ngecharge dari mungkin dari 0 sampai 100% itu membutuhkan biaya kurang lebih Rp5.365. Ini dengan biaya listrik yang 1.450 per kWh. Tentu kalau teman-teman menggunakan listrik yang R lebih tinggi ya, kan ada R1, R2 dan seterusnya, itu tentu biaya per kWh-nya akan sedikit berbeda ya. Nah, di sini dengan asumsi per kWh-nya 1.450. Di sini akan didapatkan bahwa dari sekali ngecharge dibagi 130 km itu akan menghasilkan biaya operasional per kilometernya itu cuma Rp41. Jadi ini dasar perhitungannya ya teman-teman ya. Ini perlu kita lihat juga, ini tentu mengikuti gaya berkendara kita ya. Kalau gaya berkendara kita berhemat, ya tentu bisa mencapai 130 km sekali charge ya. Tapi ini bervariasi sekali ya. Demikian juga dengan dasar perhitungan untuk motor bensin konvensional. Ini dengan asumsi bahwa ini motornya cukup irit ya. Ini rata-rata lah ya, rata-rata motor dari brand terkenal seperti Honda, Yamaha mungkin bisa mendapatkan 50 km per liter. Dengan menggunakan Pertalite, ini yang harganya 10.000 per liter, maka akan didapatkan hasil biaya per kilometernya itu Rp200. Ini kalau kita menggunakan Pertalite ya, tetapi rasanya sih sekarang kebanyakan motor sudah harus menggunakan Pertamax ya. Tetapi kalau kita menggunakan Pertalite dengan 50 km per liter, kurang lebih biaya operasional atau per kilometernya Rp200. Nah, ini adalah asumsi bagaimana nanti kita menghitung biaya operasionalnya ya teman-teman ya. Kemudian kita agak turun ke bawah. Di sini akan dijelaskan juga kalau kita menggunakan sewa baterai. Nah, ini dia. Jadi harga motor Polytron itu akan dikurangi biaya baterainya karena kita nggak perlu membeli baterainya ya teman-teman ya. Nah ini harga dari baterai lithium ini yang digunakan oleh Polytron ini lebih mahal ya dibandingkan kalau kita menggunakan aki biasa yang menggunakan lead acid ya. Dan umurnya juga lebih panjang. Dan densitas dari baterai lithium itu jauh lebih padat sehingga membutuhkan space atau dimensi yang lebih kecil dibandingkan kalau menggunakan lead acid ya teman-teman ya. Nah ini kapasitas dari baterai ini cukup besar dengan ukuran yang segini ya kurang lebih ya. Itu mampu mengeluarkan daya sebesar 3,75 kWh kilowatt hours ya, ini cukup besar ya. Dan ini dihitung-hitung diasumsikan mampu menempuh jarak tempuh 130 km.
harganya cukup mahal baterai ini sendiri ya teman-teman ya. Nanti teman-teman akan coba bandingkan dari harga motor itu, ternyata harga baterainya itu bisa lebih dari setengah dari harga motor itu sendiri teman-teman. Karena di sini harganya 17,5 juta teman-teman ya. Tetapi nanti kita akan coba lihat sih, bener nggak kalau dengan sewa, apakah akan lebih ekonomis jika dibandingkan kalau kita membeli ya. Karena di Polytron itu sendiri ada dua opsi. Kita bisa menggunakan sistem sewa baterai atau membeli baterai itu. Harganya tentu akan berbeda ya. Nah, ini perbedaan harga dari kedua motor itu adalah 17,5 ya, karena dengan asumsi harga baterainya itu 17,5 juta teman-teman ya. Nah, ini memang baterai ini akan mengalami penyusutan ya, dari 100% kapasitas kalau baru, kemudian akan menurun dengan berjalannya penggunaan, dan selama 5 tahun itu mungkin sudah berkurang, itu sampai mencapai 80% dan mungkin lebih buruk lagi, dan itu bisa diganti langsung oleh Polytron kalau kita menggunakan sistem sewa. Tapi kalau dengan sistem beli ya kita harus membeli baterai yang baru, harus mengeluarkan uang 17,5 juta lagi ya teman-teman ya. Nah, ini yang menarik adalah di sini ada perbandingan antara, saya besarkan dulu ya. Nah, ini ada perbandingan antara jika kita membeli dengan sistem sewa baterai atau kalau kita membeli baterai itu sendiri. Ya, ini ada perbedaan kurang lebih 17,5 ya, teman-teman ya. Dan jika kita bandingkan biaya operasionalnya selama tahun pertama dengan tahun kelima itu menggunakan motor bensin konvensional. Kita akan lihat di sini ya, teman-teman ya, perbandingannya. Ini cukup menarik sebenarnya. Saya sudah membuat beberapa catatan untuk perbandingan ini. Yang pertama adalah dengan sistem sewa baterai, ini kita harus membeli motor Polytron Fox Air itu seharga 12,5 ya. Ini belum subsidi ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa memilih dengan pembelian sistem subsidi. Akan lebih murah lagi teman-teman, karena itu akan dikurangi 7 juta subsidi. Ya, tapi kalau teman-teman nggak mau, saya nggak mau disubsidi pemerintah, boleh aja. Teman-teman nanti bisa membeli dengan harga 20,5 juta. Kemudian kalau dengan sistem sewa baterai, memang kita harus membayar ke Polytron untuk sewanya itu ya. Itu sebesar Rp200.000 teman-teman ya. Jadi setiap bulan teman-teman harus membayar biaya sewanya itu Rp200.000. Nah, di sini ada asumsi penggunaan, ini operasional harian selama sebulan, kurang lebih itu diasumsikan 1.000 km. Dengan penggunaan 1.000 km per bulan, maka dengan perhitungan di atas tadi ya, kurang lebih 130 km per charge dengan biaya charge-nya 5.365, maka teman-teman akan mengeluarkan kurang lebih biaya untuk nge-charge itu 41.000. Murah banget ya. Wait, ini murahnya ada hidden cost-nya. Hidden cost-nya adalah bahwa kita harus membayar uang sewa bulanan 200.000. Kalau kita bandingkan dengan yang kalau kita membeli baterai, itu memang investasi awalnya memang mahal ya. Tetapi operasional bulanannya jauh lebih murah karena kita nggak perlu membayar uang sewa 200.000 per bulan. Nah, ini sama biaya kalau misalnya kita ngecharge-nya itu untuk 1.000 km kurang lebih membutuhkan uang 41.000 per bulan. Kalau dibandingkan dengan motor bensin, nah ini biaya pembeliannya 36 juta ya. Kalau kita lihat motor ADV ya, Honda ADV ya, sebentar. Nah, ini ADV 160. Ini harganya berapa sih? 33, oh ini PCX, sorry. Ini PCX. Ini kalau nggak salah itu sekitar sekitar 36,5 teman-teman ya. Ini harganya 36,5, ADV 160. Jadi ini mendekati ya, mendekati. Cuma memang untuk Honda ADV 160 ini sedikit agak boros. Jadi dia itu konsumsi bahan bakarnya mana ya? Ini agak sedikit lebih boros ya. Jadi perhitungannya memang mungkin tidak 50
kilometer per liter ya. Kalau nggak salah itu 45 kilometer per liter ya. Tetapi kalau dari motor Honda yang lain seperti contohnya adalah Scoopy yang harganya jauh lebih murah ya. Ini harganya 22,5, ini bisa mencapai 55 atau 60 kilometer per liter. Jauh lebih hemat ya dibandingkan kalau kita menggunakan perhitungan di sini ya. Jadi ini motor bensin di sini biaya investasi awalnya untuk membeli motor itu 36 juta. Jadi ini asumsinya mungkin motor yang cukup mahal, mungkin PCX atau kalau dari Yamaha apa ya? NMAX ya, dengan biaya servis bulanan 60.000. Ya ini mungkin untuk ganti oli ya. Walaupun sebenarnya sih ganti oli nggak perlu setiap bulan. Karena kan kita cuma 1.000 kilometer per bulan ya. Belum waktunya ganti oli ya teman-teman ya. Tapi ini oke lah. Kita ikutin dulu dasar perhitungan dari Polytron ini dengan asumsi 60.000 per bulan. Atau memang ini dibagi rata ya. Selama setahun membutuhkan servis berapa ribu, kemudian dibagi rata selama 12 bulan. Jadi kurang lebih oke lah, kita anggap aja betul ya, 60.000 per bulan. Kemudian biaya bensinnya untuk 1.000 km itu kurang lebih Rp200.000. Jadi ini kurang lebih pengeluaran di bulan pertama ya teman-teman ya, termasuk biaya investasinya. Jadi di sini biaya untuk sewa baterai dan konsumsi listriknya untuk yang sistem sewa itu ada 241.000. Kalau operasional baterai milik sendiri paling irit, yaitu 41.000. Tapi ini perlu ada catatan sih. Betulkah kalau kita beli baterai sendiri itu seirit ini? Ya, nanti kita akan hitung. Kemudian untuk motor bensin, ya ini sekitar 260.000 di bulan pertama ya, 260.000. Kalau ini di atas 241.000. Kemudian kalau kita gunakan terus-menerus dengan pola yang sama seperti ini selama 5 tahun, maka kurang lebih biaya totalnya itu berapa? Ya, kalau kita lihat kalau dengan sistem sewa itu, dengan akumulasi 200.000 kali 12 bulan, kali 5, itu kurang lebih 12 juta, teman-teman. Sedangkan kalau baterai milik sendiri, ini kan memang harus membeli baru ya, kalau sudah menurun, maka ini diasumsikan setelah 5 tahun harus membeli baterai baru sebesar 17,5 juta. Walaupun ini sebenarnya nggak harus beli ya, kalau baterainya masih bagus ya mungkin nggak perlu beli ya teman-teman ya. Jadi ini asumsi bahwa kita memang harus ganti baterai setelah 5 tahun, yaitu sebesar 17,5 juta. Kalau di sini total akumulasi biaya servis motor bensin konvensional itu sekitar 3,6 juta. Ya, ini dari perhitungan selama 5 tahun. Sehingga dengan biaya operasional bulanan per kilometernya, ini terkumpul kalau dengan sistem sewa itu 2,4 juta, ini sama dengan kalau kita menggunakan baterai milik sendiri, 2,4. Kalau biaya bensinnya di sini 12 juta, maka di akhir tahun kelima itu total biayanya itu 34,9 atau kita pukul rata 35 juta ya untuk dengan sistem sewa ya. Ini baterainya tentu bisa diganti baru tanpa mengeluarkan biaya tambahan ya. Sedangkan kalau menggunakan baterai milik sendiri, ini ya kita harus beli baterai lagi sehingga di tahun kelima akhir itu kita harus mengeluarkan biaya 57,9 dengan akumulasi konsumsi listrik selama 5 tahun sekian gitu ya teman-teman ya. Sedangkan dari total motor bensin itu kurang lebih 51,6 juta. Menurut teman-teman bagaimana ini? Apakah ini perhitungannya fair atau tidak? Atau ada catatan-catatan? Kalau saya sih ada beberapa catatan. Bukannya saya menilai ini perhitungannya tidak fair ya. Enggak sih. Tetapi maksudnya ada beberapa catatan yang ini memang akan tergantung dari variasi di lapangannya nanti ya teman-teman ya. Jadi bukan berarti kalau menggunakan baterai itu, motor baterai ya, motor listrik itu tidak ada biaya servisnya contohnya ya. Itu adalah catatan-catatan yang, beberapa catatan yang saya sudah kumpulkan ya teman-teman ya. Tapi kalau dilihat dari sini,
Kalau dengan em, kasat mata ya, kita akan melihat bahwa dengan sistem sewa baterai itu jauh lebih ngirit ya, dibandingkan dengan kalau kita beli motor listrik dengan membeli baterai, ya ini terpautnya 17 jutaan ya. Oh, sorry, sorry. Lebih ya. Banyak sekali ya, teman-teman ya. Kemudian di sini motor bensin juga relatif lebih besar ya. Tetapi saya ada catatannya, teman-teman. Ya, saya ada catatannya di sini. Tapi sebelum membahas catatan, kita coba bahas dulu yang di bawahnya ini ada catatan apa lagi nih. Nah, ini dasar perhitungan total penghematan biayanya ya. Ini detailnya seperti ini. Penghematannya kurang lebih berapa ya. Ini kalau menggunakan asumsi 1000 kilometer per bulan dengan 1500 kilometer per bulan dengan 2000 kilometer per bulan. Jadi teman-teman kalau mungkin berprofesi sebagai ojek online, mungkin menggunakan perhitungan yang 1500 atau yang 2000 ya. Ini total penghematannya ya. Oke, kita langsung masuk ke catatan-catatan yang sudah saya buat ya teman-teman ya. Maaf sebentar. Ini adalah catatan yang sudah saya buat. Jadi dari perbandingan biaya operasional ini tadi ya teman-teman ya, Polytron Fox R, ya saya tidak menghitung yang Fox S ya, karena Fox S itu sebenarnya walaupun biaya investasinya lebih murah, tetapi mungkin tidak memenuhi kebutuhan atau apa namanya operasional dari teman-teman kebanyakan ya. Nah, di sini coba kita lihat ada nilai plus dari perhitungan di sini ya. Jadi nilai investasi awal ini sebenarnya memang karena belum dihitung subsidi ya teman-teman ya. Ini belum dikurangi biaya subsidi dari pemerintah. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman membeli motor listrik itu sebenarnya akan mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk pembelian pertama. Tapi kalau teman-teman sudah pernah membeli motor listrik dengan subsidi ya, motor keduanya tidak akan mendapatkan subsidi lagi ya. Tapi kalau teman-teman memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan subsidi, itu biayanya akan disubsidi sebesar 7 juta ya, kalau nggak salah 7 juta. Sehingga untuk investasi awalnya tentu akan berkurang ya. Tidak 20,5 juta lagi, tetapi dikurangi 7 juta ya. Jadi teman-teman akan lebih hemat lagi teman-teman ya. Jadi ini nanti harganya jadi kalau nggak salah itu 13,5 juta itu untuk yang Jabodetabek dan Jawa Tengah ya. Kalau Bali lebih mahal. Nah, dari sini sebenarnya kalau kita bandingkan dengan kalau kita membeli baterai sendiri ya, itu tentu akan menghemat sekali ya. Akan menghemat sekali. Jadi sudah berkurang 17,5 juta ya. Baterainya tidak dihitung karena kita sistem sewa dan juga akan berkurang 7 juta karena kita akan mendapatkan subsidi. Gitu ya teman-teman ya. Nah, saya akan mencoba menilik antara keuntungan kita menggunakan sewa baterai dengan kalau kita membeli baterai sendiri teman-teman ya. Karena kalau kita menyewa baterai ya, kalau kita menyewa baterai itu kan sebenarnya dari biaya baterainya itu sendiri kalau kita beli itu 17,5 juta. Tapi kalau kita sewa, jadi sebenarnya itu jauh lebih ngirit kalau dihitung 5 tahun ya. Karena 200.000 per bulan dikalikan 12 bulan dikalikan 5, itu tuh baterainya dihitung ternyata 12 juta teman-teman. Dan ini setelah 5 tahun bisa minta ganti dengan yang baru kalau memang kapasitasnya sudah di bawah 80%. Ini hemat sekali ya teman-teman ya. Jadi dibandingkan kalau kita beli 17,5 juta baterainya, kita dengan sistem sewa itu 12 juta. Jadi sebenarnya ya teman-teman ini secara nalar aja kita sebaiknya sebaiknya membeli dengan sistem sewa aja ya. Jadi kita nggak perlu invest di awal, tetapi biaya sewa baterainya itu akan menjadi biaya operasional. Jadi dari capex menjadi opex ya teman ya. Dari capital expense menjadi operational expense itu jauh lebih ngirit. Nah, plusnya berikutnya adalah bahwa motor listrik ini memang mendapatkan insentif untuk
BPN, apa namanya, pajaknya ya, pajak listriknya. Jadi biaya STNK itu akan jauh lebih murah dibandingkan kalau kita menggunakan motor bensin konvensional ya. Nah, ini juga saya juga sudah membuat perhitungan-perhitungan sedikit ya, biaya 5 tahun sewa baterai dan sebagainya, ini sudah. Nah, kemudian ada minusnya memang dari perhitungan ini ya. Jadi memang perhitungan ini menggunakan asumsi 1000 kilometer per bulan. Kalau kurang dari 1000 kilometer per bulan, ya, karena seperti saya, mungkin saya nggak banyak jalan-jalan ya, karena saya juga apa namanya jarang keluar ya, jarang bepergian. Kalau nggak penting-penting amat ya, kalau itu bukan urusan pekerjaan sih saya nggak akan keluar-keluar banyak ya. Tentu ini jauh apa namanya jauh lebih boros karena memang ada fixed cost. Fixed cost-nya yaitu biaya sewa eh, baterai bulanannya sebesar 200.000 per bulan ya. Jadi kalau motor bensin mungkin tidak mengeluarkan bensin sama sekali ya. Nah, kalau di sini mungkin akan menjadi ada biaya fix 200.000 per bulan ya. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian ini minus berikutnya dari perhitungan tadi adalah bahwa ini dibandingkan dengan motor bensin yang terlalu mahal yaitu 36 juta. Ya, saya wajar sih ini tentu Polytron ingin mencoba membandingkan dengan motor bensin yang kurang lebih harganya sama ya. Oke, it's okay lah. Tetapi sebenarnya banyak pilihan lain motor bensin yang jauh lebih murah ya. Contohnya ada Honda Scoopy yang harganya mungkin 2,5 juta ya. Tentu kalau kita menggunakan motor bensin yang jauh lebih murah, tentu perhitungan ini jadi tidak terlalu valid ya. Karena biayanya juga akan lebih berkurang banyak sekali ya. Ya, begitu kurang lebih ya. Nah, ini dia. Jadi dari perbedaan kalau misalnya kita menggunakan asumsi kita menggunakan Honda Scoopy di harga awal ini ya. Dari di sini kan 36 juta ya. Kalau kita menggunakan 22,5 harganya itu sebenarnya ada selisih harga 13,5 juta sehingga biaya per 5 tahunnya seharusnya akan menjadi 38,1 juta ya. Jadi kalau kita di sini mengubah dasar perhitungan di sini menjadi 38,5 juta, ya tentu dengan sistem sewa baterai Polytron ini terpautnya sedikit sekali ya, sekitar 4 jutaan ya teman-teman ya, 4 jutaan lebih lah ya, tetapi perbandingannya jadi mendekati ke sini. Jadi ini memang perhitungan dari Polytron ini dengan asumsi yang memang 36 juta harga motornya ya. Tapi kalau sebenarnya kalau memang kita menggunakan Honda Scoopy contohnya yang lebih murah, jauh lebih murah, jadi perhitungan di sini menjadi overprice ya. Ini seharusnya menjadi 38,5 jutaan. Apalagi ada motor yang lebih murah dari Scoopy juga ya, dari Yamaha mungkin atau dari motor Suzuki misalnya, itu akan jauh lebih murah dari harga yang diperhitungkan di sini, yang dijadikan asumsi di sini ya teman-teman ya. Ini catatan saya sih teman-teman ya. Dan sebenarnya ini bukan berarti motor listrik itu tidak ada biaya servis bulanannya. Jadi kalau di sini kan dianggap nol ya, di sini nol. Berarti ini biaya apa namanya biaya servisnya tidak dimasukkan di sini ya. Kalau bensin kan ini ada biaya servisnya 60.000, tetapi di sini nggak ditambahkan di biaya motor listrik. Padahal sebenarnya ada teman-teman. Kalau kita lihat ya motor listrik ini contohnya di sini ada oli rem. Ini rem karena menggunakan disc ya. Ini sebenarnya ada oli remnya juga, teman-teman. Jadi itu harus diganti juga. Dan beberapa komponen-komponen yang lain di sini ya. Kebetulan kayaknya olinya mungkin hanya oli rem aja sih. Tetapi ini sebenarnya juga harus diganti. Jadi sebenarnya ada biaya servisnya juga ya. Jadi ini mungkin agak-agak salah atau kurang ya, kita tidak menyebutnya salah tapi kurang ya, kurang perhitungannya. Jadi sebenarnya ada biaya servisnya juga, apalagi kalau ditarik sampai 5 tahun di sini, nggak mungkin dong nggak ada biaya servisnya, baik oli rem, kampas rem itu sendiri tentu akan habis ya teman-teman ya. Jadi ini belum ada perhitungannya, sedangkan kalau di perhitungan motor bensin di sini sudah dibagi per bulannya, jadi contohnya di sini 60.000 per bulan. Jadi ini perhitungannya mungkin kurang ya, kurang.
Jadi itu yang harus dicermati sih oleh kita semua ya, sebenarnya perhitungan ini belum sempurna ya. Kemudian memang kalau kita melihat biaya nge-charge-nya memang murah ya teman-teman ya. Tetapi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk nge-charge? Ini dia. Ini misalnya, waduh habis di jalan gitu ya, saya harus nge-charge dulu. Wah, kalau motor bensin kan tinggal nyari pom bensin, ngisi bensinnya paling dengan antre kurang lebih 10-15 menit ya. Sedangkan kalau kita ngisi baterai ya, itu bisa beberapa jam, 3 jam ya kurang lebih. Kalau perhitungannya sih di sini 3 jam untuk 80%. Nah, itu lama sekali teman-teman. Banyak waktu yang kita buang untuk menunggu nge-charge listriknya, baterainya ya teman-teman ya. Nah, dari sini teman-teman tentu sudah lihat ada beberapa pertimbangan apakah teman-teman mau memilih motor listrik atau motor bensin. Kalau bagi saya sih sebetulnya saya sudah tertarik motor listrik itu sudah sejak lama ya. Saya ingin membeli motor listrik itu sudah sejak lama. Bukan hanya motor sebenarnya, mobil juga. Tetapi memang saya melihat-lihat resikonya cukup besar juga, di mana ada beberapa kasus ya, ini ada beberapa kasus di Indonesia juga di luar negeri, di mana baterainya itu meledak, terbakar. Jadi unitnya itu terbakar habis. Bahkan ada yang mengorbankan nyawa orang karena itu meledak dan membakar orang yang membawa baterai itu di lift. Itu sangat mengerikan ya. Tetapi saya yakin sih bahwa baterai ini juga semakin dengan perkembangan zaman tentu semakin diproses dan memiliki ketahanan yang lebih baik sehingga akan lebih tahan dan ada prosedur untuk mencegah dia meledak atau kebakar ya teman-teman ya. Terutama nanti teknologi baterai tentu akan menggunakan komponen-komponen atau bahan kimia yang lebih aman juga. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan, tetapi bukan berarti kita menghindari perubahan ini. Karena tentu ini motor listrik ini lebih apa namanya? Lebih environment friendly ya, eco friendly ya. Jadi saya sih setuju berhubung saya orang elektro ya. Saya lebih menyukai listrik ya, motor listrik daripada motor bakar konvensional. Tetapi kalau sebelumnya ini saya mempertimbangkan membeli itu karena memang saya mempertimbangkan faktor risiko dan juga apa namanya? Saat ini memang masih lebih mahal ya. Totalnya itu motor listrik itu jauh lebih mahal. Jadi perhitungan di sini tuh memang sedikit agak bias ya. Agak bias itu oke lah biaya operasionalnya lebih murah, tetapi biaya lain-lainnya itu sebenarnya di sini jauh lebih mahal juga karena baterai saat ini tuh harganya memang jauh lebih mahal. Ya walaupun kita berharap juga kelak Elon Musk dengan mengembangkan teknologi baterai yang lebih canggih ya dengan komponen bahan kimia yang lebih eco-friendly dan lebih handal, tahan bakar dan sebagainya ya, tahan meledak itu lebih bagus lagi ya. Tetapi memang saatnya kita sudah beralih ke motor listrik ya. Karena memang dengan volume penjualan motor listrik yang semakin tinggi nantinya diharapkan harganya akan semakin turun, termasuk harga baterai itu sendiri ya. Itu semoga akan lebih menurun karena kebetulan Indonesia sendiri juga memiliki kekayaan alam untuk bahan mineral yang dibutuhkan oleh pembuatan uh, baterai ini ya. Semoga kedepannya akan lebih murah lagi, lebih bagus lagi ya sehingga kita lebih dapat membeli motor listrik. Jadi kalau di sini biaya awalnya memang mahal, ya memang lebih mahal ya motor listrik ini ya. Tapi diharapkan nantinya akan lebih murah. Nah, saya ingin juga membeli ini. Jadi ini jangan jadi halangan ya teman-teman ya. Kita akan coba menjadi bagian dari motor listrik ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sementara ini dulu dasar apa namanya ya, pengkajian cara menghitung biaya investasi dan biaya operasional untuk motor listrik, terutama untuk Polytron Fox R ya. Saya sih tidak menghitung biaya apa namanya biaya investasi dan operasional motor listrik yang lain karena memang dibandingkan Polytron memang lebih ekonomis Polytron dengan sistem sewa baterai ini ya. Saya harapkan nanti kalau motor listrik yang lain juga ada sistem sewa baterai seperti ini, mungkin harganya juga akan jauh lebih menurun dan kita lebih dapat menjangkaunya ya. Jujur memang kalau saya tanya teman-teman yang lain memang hambatan mereka membeli motor listrik ya
di harganya. Di harganya ya teman-teman ya. Karena motor listrik ini harga awalnya jauh lebih tinggi daripada motor bensin. Bahkan motor bensin itu ada yang murah sekali di bawah 15 jutaan ya, tanpa subsidi. Dan kalau mau praktis ya kita ngisi bensinnya 5-10 menit itu sudah bisa langsung kabur lagi. Kalau motor listrik harus nunggu beberapa jam untuk ngecharge-nya. Oke, demikian dulu teman-teman. Teman-teman jangan lupa kalau ada opini lain, komentar lain, boleh tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya teman-teman ya. Dan jangan lupa like kalau teman-teman suka dengan video ini. Subscribe juga. Tekan tombol lonceng jika belum. Dan kalau mungkin membagikan video ini ke teman-teman yang lain, boleh juga. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman. Sampai jumpa. Dah.